Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gede banget dampaknya. Kita akan membahas sebuah gelombang perubahan, yaitu disrupsi digital, yang sekarang ini lagi melanda dunia kesehatan di Indonesia. Dan gelombang ini, suka nggak suka, memaksa kita semua, para dokter, perawat, semua profesional medis, untuk membuat sebuah pilihan yang sangat penting. Kita mulai dari kutipan ini deh. Kedengarannya agak gimana gitu ya, agak mengancam. Tapi inilah inti dari pembahasan kita. Sebuah perubahan yang datangnya cepet banget, masif, dan punya potensi buat ninggalin mereka yang nggak siap sebagai korban. Kita semua ngerasain ini kan, selama pandemi kemarin kita kayak dipaksa buat beradaptasi dalam semalam. Konsultasi yang biasanya tatap muka, tiba-tiba pindah ke layar. Platform telemedicine yang dulu asing, sekarang ada di mana-mana. Dunia digital itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam fenomena ini. Kekuatan yang jadi motor penggerak semua perubahan ini tuh punya nama. Namanya disrupsi. Jadi, apa sih sebenarnya disrupsi itu? Gini, ini bukan sekadar inovasi biasa. Ini tuh perubahan yang skalanya besar, kejadiannya cepat, dan secara fundamental ngerombak total cara kerja sebuah industri. Dan dalam prosesnya, sering banget model-model lama, termasuk orang-orang yang berpegang teguh sama cara lama itu, jadi tersingkir. Nah, disinilah konsep disrupsi ini jadi personal banget buat kita. Dari satu fenomena ini, lahir dua peran yang kontras abis. Di satu sisi, Anda bisa jadi pihak yang terdisrupsi. Perannya pasif, cuma narima perubahan, pasrah, dan ya, berisiko jadi korban zaman. Di sisi lain, Anda bisa jadi pihak yang mendisrupsi. Perannya aktif. Anda yang proaktif menciptakan perubahan, Anda yang memimpin inovasi. Anda jadi pencipta masa depan. Dan kita sekarang sampai di momen krusialnya. Ini bukan takdir yang nggak bisa diapa-apain. Anggap aja ini sebuah persimpangan jalan. Dan pilihannya ada di tangan Anda. Jadi, pertanyaannya simple aja, tapi jawabannya bakal nentuin segalanya. Anda pilih yang mana? Apakah Anda mau jadi penonton yang sekedar tergulung ombak perubahan ini? Atau Anda mau jadi pemain yang ikut menulis aturan main yang baru di dunia kesehatan? Penting banget buat kita sadari, ini bukan pertanyaan iseng. Pilihan yang Anda ambil hari ini, itu akan secara langsung menentukan relevansi Anda, jalur karir Anda, dan ya, ujung-ujungnya masa depan praktek Anda di dunia yang lagi terus-terusan berubah ini. Biar lebih kebayang, yuk kita telusuri dua jalan ini. Dua jalan yang akan membawa kita ke dua takdir yang sangat berbeda. Jalan pertama, ini jalan pasif, jalan untuk menjadi yang terdisrupsi. Bagian yang enaknya dari jalan ini adalah Anda nggak perlu ngapa-ngapain. Cukup diam, tetap di zona nyaman dengan cara-cara konvensional, dan biarin aja perubahan datang dengan sendirinya. Tapi resikonya, keterampilan Anda bisa jadi usang dan praktek Anda jadi nggak relevan lagi. Sebaliknya, ada jalan aktif, jalan untuk menjadi si pendisrupsi. Tentu aja, jalan ini butuh usaha. Anda harus mulai dengan mengerti dulu situasinya, lalu berani buat mencoba hal-hal baru. Dari situ, Anda bisa mengembangkan ide yang orisinil. Dan yang paling penting, Anda harus berani buat mengeksekusi ide itu. Ini bukan jalan buat semua orang, ini jalannya para inovator. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa menempuh jalan aktif ini? Gimana caranya kita bisa jadi seorang disruptor? Nah, jawabannya ada pada sebuah pola pikir yang baru, sebuah fondasi untuk memulai perjalanan ini. Kuncinya ada pada sebuah mindset yang bisa melihat sebuah masalah bukan cuma dari satu sudut pandang, tapi dari tiga sudut pandang yang berbeda secara bersamaan. Dan inilah ketiga lensa itu. Pertama, Anda tetap seorang dokter. Ini dasarnya, etika dan keilmuan medis jadi landasan yang nggak bisa ditawar. Kedua, Anda harus berpikir seperti seorang entrepreneur. Melihat masalah pasien itu bukan cuma sebagai diagnosis, tapi sebagai peluang untuk menciptakan solusi yang lebih efisien, lebih terjangkau, dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan ketiga, Anda harus pakai kacamata dunia digital, manfaatin teknologi untuk mewujudkan solusi-solusi tadi. Kombinasi ketiganya inilah yang melahirkan seorang digital doctorpreneur. Pada akhirnya, semuanya kembali ke pertanyaan ini. Sejarah dunia kesehatan itu sedang ditulis sekarang, saat ini juga, dan disrupsi digital adalah penanya. Pertanyaannya, apakah Anda yang akan memegang pena itu, ikut menulis ceritanya, atau Anda hanya akan jadi pembaca pasif dari cerita yang ditulis oleh orang lain? Mulailah menulis bab Anda hari ini, karena pilihan ada di tangan Anda.